Welcome to our channel. Ada apa dengan Rusia dan Ukraina hari ini? Meski menggemparkan dunia internasional, namun sedikit banyak dapat dipahami bahwa Rusia dan Ukraina memang punya sejarah panjang dan rumit sejak zaman dahulu. Keduanya seolah tak pernah lepas dari konflik. Bahkan saat ini, isu perang dunia muncul ke permukaan setelah Ukraina mulai merapat ke NATO. Demi memahami situasi yang ada, Data Fakta hadir melalui jabaran mengenai sejarah konflik Rusia-Ukraina melalui 7 poin berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah hubungan. Jika ingin ditarik ke belakang, sebenarnya Rusia dan Ukraina berangkat dari akar bangsa yang sama. Sebab dahulunya, mereka adalah satu di bawah kerajaan Kievan Rus yang berdiri antara abad ke-9 hingga ke-13. Nah, kerajaan itulah yang kini membentang sebagai Rusia, Ukraina, dan Belarus. Setelah invasi Mongolia ke Kievan Rus, sejarah antara Rusia dan Ukraina mulai bercabang, hingga kemudian bersatu kembali setelah wilayah Ukraina secara bertahap bergabung dengan Kekaisaran Rusia pada pertengahan abad ke-17. Sampai setelah Kekaisaran Rusia runtuh, hubungan keduanya pun masih cenderung aman. Dan pada tahun 1918, Ukraina menyatakan kemerdekaan secara penuh dari Rusia. Namun, pasca Perang Dunia I, Ukraina mengalami perang saudara dengan Rusia. Saat itu, Ukraina ikut serta dalam hampir seluruh kubu berdasarkan keyakinan politik mereka. Dan pada tahun 1922, Ukraina dan Rusia merupakan negara pendiri dari Uni Republik Sosialis Soviet, sekaligus menjadi pihak yang menandatangani perjanjian pembubarannya di bulan Desember tahun 1991. Setelah pembubaran Uni Soviet, keduanya berdiri di bawah kaki masing-masing, menyusul persoalan sengketa yang terus-menerus terjadi. Ukraina tolak Rusifikasi. Melepaskan diri dan otomatis merdeka membuat Ukraina mengambil langkah pasti pada akhirnya. Itulah ketika bahasa Ukraina yang termasuk dalam rumpun bahasa Slavia Timur dijadikan bahasa resmi negara. Akan tetapi sejak itu, Moskow berulang kali menuduh Kiev memudarkan unsur Rusia di Ukraina dengan mempromosikan bahasa Ukraina. Oleh Ukraina, langkah tersebut diambil dengan dalih pembatalan Rusifikasi yang berasal dari Kekaisaran Rusia dan era Soviet. Untuk kalian ketahui, Rusifikasi merupakan penonjolan berlebihan etnik bahkan culture Rusia hingga mempengaruhi eksistensi nasionalisme pluralistik Soviet. Mayoritas penduduk Rusia sendiri termasuk bilingual, tetapi mereka menganggap bahasa Ukraina sebagai bahasa ibu. Adapun bahasa Rusia dominan di selatan dan timur, termasuk wilayah yang dikuasai separatis pro-Moskow sejak tahun 2014. Menyusul aneksasi Crimea oleh Moskwa pada tahun 2014, bahasa Rusia menjadi kurang populer dan undang-undang pada tahun 2019 menjadikan bahasa Ukraina sebagai bahasa yang dominan di beberapa sektor termasuk perdagangan. Kelaparan, genosida yang diatur. Dari sekian banyak catatan sejarah, Holodomor dianggap sebagai titik balik utama dalam hubungan Rusia-Ukraina. Holodomor merupakan peristiwa kelaparan yang merenggut nyawa jutaan orang di Ukraina pada tahun 1932 sampai tahun 1933. Hal ini bermula ketika Lenin meninggal, kemudian posisinya digantikan oleh Joseph Stalin pada tahun 1924. Kala itu keduanya masih tergabung sebagai Uni Soviet dan kejadian ini dilatar belakangi oleh kebijakan pertanian massal dan kolektivisasi paksa. Kolektivisasi berarti memaksa jutaan petani kecil keluar dari tanah mereka sendiri lalu bergabung ke pertanian kolektif yang lebih besar. Namun para petani Ukraina melihat ini sebagai perbudakan sehingga mereka menolak menyerahkan tanahnya. Pemberontakan tersebut kemudian ditanggapi Stalin dengan kebijakan mengusir seluruh keluarga para petani.
Alhasil, kelaparan yang terjadi membuat 25.000 orang Ukraina meninggal setiap harinya. Diperkirakan total penduduk yang meninggal dalam peristiwa Holodomor mencapai 3 hingga 8 juta orang. Para sejarawan di Kiev lalu menggambarkan peristiwa tersebut sebagai genosida setelah warga Ukraina menentang kolektivisasi paksa lahan pertanian. Namun narasi tersebut ditolak oleh Moskow. Di bawah kepemimpinan Putin, pihak berwenang Rusia berusaha tidak mengungkit dan menempatkan peristiwa itu dalam konteks kelaparan lebih luas yang menghancurkan kawasan Asia Tengah dan Rusia. Konflik Rusia-Ukraina di timur. Perang Donbas pada tahun 2014 adalah fakta lain dari sejarah konflik Ukraina dan Rusia. Wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina Timur itu adalah pusat pertambangan dan industri yang secara ekonomi begitu penting bagi Ukraina. Donbas sendiri terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv. Dan sebelum konflik pada tahun 2014, kota Donetsk merupakan pusat bisnis dan pendidikan. Tetapi sekarang, pusat bisnis dan pendidikan yang dimaksud bergeser ke kota Kharkiv di wilayah timur laut. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan separatis yang didukung Moskow pecah setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014. Dan akhirnya kita akan mengenang Donbas sebagai area konflik. Pada September 2021 lalu, bentrok senjata terjadi di area itu. Dan berdasarkan informasi dari Viva, pihak militer Ukraina mengklaim bentrok senjata dipicu pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang dilakukan pasukan Luganskaya Narodnaya Respublika atau LPR. Dilaporkan tentara LPR terlebih dahulu melepaskan tembakan berat menggunakan peluncur granat. Pencaplokan Crimea. Ramai soal isu Perang Dunia III, sebenarnya Rusia dan Ukraina telah berkonflik sejak tahun 2014. Saat itu, Ukraina menggulingkan presidennya yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Pelengseran itu pun menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Putin lalu memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan mencaplok Crimea dengan mendukung pemberontakan dari golongan separatis atau pendukung Rusia di Provinsi Tenggara Donetsk dan Luhansk. Jika dipikir kembali, Rusia memang terlalu ikut campur. Namun kepentingan politik dan ekonomi Rusia terhadap Crimea begitu mendesak. Pasalnya, letak geopolitik Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Tak ayal, konflik Rusia dan Ukraina tersebut berubah menjadi perang terpanas di Eropa yang telah menewaskan lebih dari 13.000 orang dan jutaan orang mengungsi karena konflik tersebut. Melibatkan AS dan NATO. Bagaimanapun kita tidak bisa melupakan bahwa dahulunya Ukraina merapat ke Rusia di bawah naungan Uni Soviet. Namun kini, Ukraina justru menampilkan relasi yang kian mesra dengan Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana diketahui meski Perang Dingin telah berlalu, namun permusuhan Rusia dan Amerika Serikat masih ada. Negara barat dalam NATO tampaknya ingin mendominasi banyak hal di sekitar Eropa, termasuk dalam masalah militer. Nah, kecenderungan Ukraina yang merapat ke NATO inilah yang dinilai menjadi sumber ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Malahan, Rusia menuding bahwa negara baratlah yang memicu kegaduhan menyusul aliran bantuan, keamanan, dan senjata dari negara NATO terhadap Ukraina. Presiden Putin bahkan menuntut sejumlah permintaan terhadap NATO untuk tidak menerima keanggotaan Ukraina dan berhenti memperluas pengaruh di negara-negara dekat perbatasannya. Menurut Rusia dalam laporan CNN, langkah NATO tersebut mengancam keamanan negaranya. Sebab Putin melihat bahwa Kiev, ibu kota Ukraina, akan berusaha menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kembali kendali atas Crimea jika Ukraina menjadi anggota NATO.
Potensi Perang Dunia III. Pembahasan mengenai ancaman Perang Dunia III memang sedang hangat-hangatnya diangkat dalam banyak pemberitaan. Ditambah kehadiran Fakta Pertahanan Atlantik Utara, The North Atlantic Treaty Organization atau NATO, di perbatasan Ukraina-Rusia membuat semuanya semakin mungkin. Sebab tidak bisa dimungkiri bahwa aktivitas tersebut memancing reaksi Rusia. Militer negara itu bahkan disebut tidak akan tinggal diam. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada 24 Januari kemarin mengatakan ketika negara-negara Eropa Timur, yakni Polandia dan negara-negara Baltik berusaha untuk bergabung dengan NATO, maka kepada Barat mereka memperingatkan bahwa itu akan menjadi kesalahan. Seolah menyulut api, Amerika Serikat hingga NATO terus mengirimkan bala bantuan keamanan dan alat tempur guna membantu Kiev mengantisipasi jika Rusia benar-benar bergerak menyerbu. Dalam laporan CNN per Januari 2022, intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan Rusia telah menempatkan lebih dari 127.000 pasukan di dekat negaranya. Sebanyak 21.000 merupakan personel angkatan udara dan laut. Rusia juga disebut mengirimkan lebih banyak rudal taktis operasional Iskander ke perbatasan, serta meningkatkan aktivitas intelijen mereka terhadap Ukraina. Itulah tadi fakta seputar ketegangan Ukraina dan Rusia yang disebut akan memicu terjadinya Perang Dunia III. Bagaimana kalian menanggapi kemungkinan ini?